Percaya nggak dok? Aku masuk Islam salah satu adalah gara-gara seks di dalam Islam. Oh iya? Oh iya? Temanku ada yang nikah, dia baru sadar, oke cowoknya hiper banget, ceweknya hipo banget. Terus Iya kayak dong. nggak bisa diubah, terus akhirnya mau cerai gara-gara itu. Dokter Boyke, banget. orang Indonesia tidak mungkin kena HIV/AIDS karena mereka beragama. Jadi tolong acara ini dulu. Jim, Saya suka ya, nafsuan tapi ngantuk. Dikena. tapi gila sih, emang bener orang usaha sebagus-bagusnya, kalau sistem yang nggak memadai itu kayak Tetap usaha sulit. sia-sia. Tetap Iya sulit, makanya. benar. Jadi menurutku sistem itu penting banget sih. Kalau misalnya kita mau berbisnis, apalagi terus kemudian kalau ada orang yang sebenarnya dia melakukan perkara-perkara yang sama kan setiap hari terus. Hah. Nah di titik itu sistem bisa bantu sih sebenarnya. Iya, kalau di bisnis tuh wajib banget ada sistem. Karena bisnis nggak bisa dibilang bisnis kalau nggak ada sistem. Bagus lagi. Atau nggak bisa dibilang bisnis gitu. Bener, itu bener. Karena ketika usaha nggak ada sistemnya kadang kayak nggak libur, bingung kan, harus ngawasin terus si owner. Misalnya apa nih kalau yang lu sendiri nih misalnya kalau lu sendiri pakai misalnya dalam sistem perusahaan lu apa yang misalnya lu pakai? Kalau di perusahaan tuh wajib menurut gua namanya ERP. Enterprise Resource Planning. Oke. Harus tercatat tuh semuanya tuh. ERP Enterprise Resource Planning. Iya, Oh jadi kayak kan- yang aku pernah lihat ada kayak Odo itu ya. Odoo. Odoo. Benar, benar. Wah, Odoo itu salah satu yang menurut gua bisa dari bisnis paling kecil sampai ke bisnis paling gede. Oke. Dan mendingan mulai pas bisnisnya masih kecil, karena kalau misalnya dari kecil nih ke medium dia baru mau pakai itu jauh lebih susah dibanding pas dari kecil. Iya juga sih. Benar. Dan kalau menurutku gini, itu menurutku investasi juga nggak sih? Karena kita bisa Investasi. save waktu kita, save tenaga kita, Ya, save benar. worry kita gitu kan ya. Itu dengan sistem itu kan sebenarnya kan ya. Benar. Dan mulainya kan jadi sistemnya Odoo tuh dia tuh nggak langsung pakai satu gede karena Iya. orang ribet gitu. Jadi mulai dari modular kecil-kecil, misalnya dari finance dulu. Oh, gitu. Terus dari HR, dari Iya, habis itu pencatatan Masing-masingnya inventory. ada. Masing-masing tuh Masing-masing ada, ada. gitu loh. Terus Kalau yang enaknya- paling membantu apa menurut lo di antara sub-sub itu? paling pertama untuk bisnis kecil pasti finance dulu. Finance dulu ya. Finance dulu. Nah, pas finance udah mulai banyak nih organisasinya HR. Oke. Terus barang nih suka ada yang hilang dan lain inventory. Nah, Oke. enaknya ERP gini, mereka tuh semua saling nyambung. Jadi bukan kayak pembukuan A itu harus cek lagi sama B benar Iya. atau enggak, sama C benar atau enggak gitu. Jadi mereka semuanya nyambung. Berarti bikin laporan keuangan, bikin segala macam itu bisa pakai Odoo tuh inventory, ya. seandainya ada yang terjual, ke update di laporan keuangannya. Jadi semuanya terus-sistem jadi nggak ribet lah. Mantapnya Oke. Odoo ini harga terjangkau. Oh. Jadi walaupun usaha kita masih kecil, itu bisa dan ada free trial juga kan. Free trial dan bisa konsultasi free. Kalau Iya. di link di bawah nih. Walaupun Iya. menurutku sih sebenarnya tadi kalau bisa, jadi jangan lihat dari harganya. Padahal harganya udah terjangkau kan. Iya. Tapi dilihat daripada apa yang dia save dengan harga itu. Misal contoh kalau save worried, lalu save waktu kita, save terus kemudian kerjaan kita, ya itu kan pasti worth it banget kan. Iya, Ini ada benar. 70 aplikasi 110.000 Ih, Tuh, per serius? bulan. 70 aplikasi. 70 aplikasi. 70 Yang aplikasi semuanya bisa terhubung. semuanya terhubung. Dan kalau misalnya kita mau pakai terus kita ini dari 70 ini di gua kepake berapa ya? Kita bisa kontak dulu, konsultasi Iya. sama timnya, nanti diarahin gitu bisa. Daripada kalau kayak lu nyewa satu orang aja untuk ngurusin itu, satu Nah, orang untuk iya. keuangan, satu orang untuk ini. Memang mungkin perlu orangnya, Iya. tapi ini langsung membantu lebih cepat ya. Iya. itu Iya, integrasi. jadi artinya cuma segitu ya, itu sangat terjangkau banget sih. Dan di Indonesia klien-kliennya tuh udah cukup banyak Odoo ini yang pakai Odoo. misalnya? Perusahaan-perusahaan gede, Bulog, Real Food, Bulog pakai Kalian buruk. Odoo. Enggak, Bukan. Buruk terbang. Ini Bulog. Bulog, dia pakai Odoo. Ajinomoto, Real Food, Ismaya juga. Iya. Ismaya udah dari Lumayan lama ya. tuh. Jadi Berarti memang sudah proven. udah proven lah, mantep Ini pokoknya. yang sering terjadi, gue sering ketemu sama bisnis, dia cocok di size 1 sampai 10 karyawan. Iya. Iya. Pas harus 100 pindah sistem. Pas harus 1000 pindah sistem. Ini nggak perlu ya. Pindah sistem itu luar biasa susah. Ya. Luar biasa susah. Salah satu skop paling susah untuk seorang konsultan itu kalau misalnya udah punya sistem lama terus dimigrasi ke sistem baru. Iya. Iya. Jadi mendingan dari awal tuh pakai sistem yang udah tahu pas kecil bisa, pas gede juga bisa. Oke. Itu bener banget. Itu Odoo. Iya, itu Iya. Odoo itu. Adu, Kita Odoo. Sebelum aduh. Iya. linknya ada di bawah. Kita Linknya taruh ada di kalau bawah. misalnya tertarik buat konsultasi Iya. dan mau bisnis apapun mulai dari modul-modul kecil. Dan Oke. yang lebih penting pas udah jadi sistem, biar kita bisa fokus hunting Lailatul Qadar. Wih. Mantap. Sehingga urusan-urusan yang sudah berulang-ulang bisa dikerjain sama Odoo. Bener, udah rapi. Amirku. Karena kan alasannya orang tidak mau beribadah, tidak mau olahraga kan sibuk. lah Sibuk lagi. usaha kalau dilepas nanti goyang, nanti gak kontrol. Odoo udah membantu untuk kita mencapai
Lailatul Qadar. Dengan cara membebaskan kita daripada kerjaan-kerjaan yang rutin. Kita coba balik lagi ke topik. Oke. Kita konsultasi lagi. Coba saya ke Cina. Apa namanya, mulai dari teh ada. Semua ada. Mutiara yang itu pun jadi. Karena didorong oleh pemerintahnya. Kalau di Tapi sini, coba misalnya jangan ke Malaysia aja ada tongkat ali. Saya tahu. Benar. Itu Duriannya juga didorong. Ke Korea ada ginseng. Ke Turki ada madu. Iya. Indonesia ada apa? Saya mau bikin kayak gini aja, mau baju ke sana disusah-susahin udah pasti. Di Indonesia ada ngurus POM aja berbulan-bulan. Ya Allah, aku bilang tanda-tanda Indonesia mengkhawatirkan. Pas itu. Dokter Boyke ngebahas regulasi dan politik. Benar. Kalau di Indonesia kalau aku sih ngebahas karena aku ngalamin sendiri sih. Kalau dokter marah-marah nanti dibilang antek-antek asing. Dia bilangnya dokter Boyke tidak pro kepada dan melanggar hak asasi manusia, hak asasi manusia, mencemarkan nama baik. Iya benar. Ya gimana? Valid. Ayolah bantulah kita tuh banyak loh. Masyarakat Indonesia tuh yang ingin berjuang untuk mempopulerkan, paling enggak kalau Purwaceng ini bisa keluar negeri, bisa apa? I know Indonesia Purwaceng, yes. Betul. Kayak gitu kan seneng kita juga kan. Benar. Aku tapi kan mana ininya, sistemnya mana ininya, masuk lagi ke situ. Enggak boleh ini enggak boleh ini enggak boleh. Aduh. Aku dengar Purwaceng semenjak dari kuliah sebenarnya, Dok. Kan? Penemuan Purwaceng. Itu sudah diteliti Gama, Gajah Mada, sudah diteliti sama IPB, sudah diteliti sama UI, Sanrego sudah diteliti sama Universitas Makassar. Tapi kita cuma ada di lokal aja gitu. Nggak niat memang Indonesia nih. Terus nanti dibilangnya iya sih karena IQ Indonesia 78. Jadi tidak ada kreativitas, siapa bilang? Saya nggak percaya itu sama penelitian itu. Saya banyak menemukannya di daerah-daerah ketika saya jadi dokter puskesmas. Mereka itu bagaimana? Meskipun mereka itu cuman katakanlah perawat, tapi mereka bisa bikin telur asin, bisa bikin padi gogoranca. Orang-orang Indonesia sebenarnya kreatif, cuma sistemnya tidak di kitanya tuh. Dan selalu berpikir, misalnya kita nih mau ekspor, lo mau cari duit, berarti gue mesti susahin nih. Nah itu. Aku tahu kenapa itu, Dok. Kenapa? Itu gitu pasti frekuensi nge-seksnya kurang. Jadi frustasi. Yakin aku, Dok. Yakin aku, Dok. Jadi pengen nyusahin orang karena mereka susah. Iya benar. Karena aku yakin cowok tuh masalah cuma 2, Dok. Kalau nggak uang, ranjang. Iya. Dan itu sudah ada penelitiannya di luar negeri. Jadi begini. Kalau kamu punya atasan yang kerjanya penuh dendam, yang kerjanya marah-marah melulu, berarti di ranjangnya dia tidak puas. Berarti jadi kalau kamu lagi dimarahin sama atasan, "Halo, ejakulasi dini loh." Gitu. Jadi lo gak sakit hati gitu loh. Tapi itu yang saya lakukan kalau kerja dulu kayak kalau lagi marah-marah ini Nanti kalau udah keluar bete teman-teman. Iya benar. Udah diemin orang bed sex life itu pasti gitu. Karena kalau orang-orang yang seksnya memuaskan, kemana-mana dia senyum, orang hatinya bahagia kemana-mana, nggak gampang marah. Karena apa? Hidupnya dipenuhi oleh endorfin, oksitosin, hormon-hormon kebahagiaan itu naik di atas. Dia semuanya ringan, semuanya nggak ada beban. Karena itu tadi oksitosinnya bekerja, serotoninnya bekerja, kemudian juga endorfinnya, rasa sakitnya juga ada. Iya, betul. Dan hasil penelitian juga. Memang begitu, Dok. Kalau orang melakukan hubungan seks, si pria dia bisa merasakan kenikmatannya sampai 3 hari. Dan wanita berapa hari? 1 minggu orgasmenya itu tetap masih ada pengaruhnya di hormonnya. Pantesan kita selalu mau lebih banyak daripada perempuan ya, Dok ya. Karena kita cuma 3 hari ya. 3 hari. Iya, kita setiap 3 hari perlu top up. Makanya juga kalau dikaitkan dengan nanti dengan kondisi prostat, itu kenapa orang saya bilang Bu, layani kan banyak kan alasan juga banyak laki-laki. Dok, kalau istri nggak ngelayani nanti prostat dong. Benar, itu benar. Karena dengan dilayani seminggu 1-2 kali, prostat juga nggak bisa membesar nantinya. Wow. Jadi ada aspek kesehatannya. Masturbasi bagus, bisa kepada orang-orang tua memang bisa dibantu juga. Yang penting harus dikeluarkan. Yang penting keluar. Tapi kalau udah nikah boleh masturbasi nggak? Boleh. Boleh asal dibantu perempuan ya. Tapi kalau nggak boleh ya. Nggak boleh kalau. Tapi data-data di saya di luar negeri karena saya nggak punya saya nggak punya dapat di Indonesia ya. Itu wanita yang masih masturbasi
pada dia sudah menikah itu sekitar di rata-rata 40%. Karena mereka tidak makan pro-elki cowok-cowoknya ini dok. Cowoknya itu ya. Dan untuk pria juga sekitar hampir separuh 40. Itu yang ngaku dok ya? Itu ngaku. Aku lebih banyak pasti. Karena satu. Kenapa? Wanita di Indonesia menjadi sering masturbasi karena prianya tidak bisa memuaskan dia. Itu dok, belum makan itu tadi. Karena tidak memuaskan, akhirnya dia cari kepuasan sendiri. Makanya salah laki-laki sih. Tapi boleh nggak? Tadi tuh gue nanya pas lagi ngebahas ta'aruf.